Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ada beberapa komentar yang saya baca di video yang saya upload. Isinya meminta saya untuk memberikan tanggapan atau semacam komentar tentang tulisan Dr. Habib Ja'far Assegaf MA yang berjudul Konektivitas Rijalul Hadis dengan Sejarah dalam Menelusuri Nasab. Sebetulnya tulisan ini adalah sanggahan yang terbilang lebih awal daripada sanggahannya Habib Hanif dan juga daripada podcastnya Habib Hamid, karena sanggahan ini justru ditulis di bulan Maret. Sementara seperti yang kita tahu, Habib Hamid dan juga Habib Hanif itu baru memberikan sanggahan di bulan April. Sebetulnya saya berharap menemukan ada fakta-fakta baru di dalam sanggahan yang disampaikan oleh Dr. Ja'far ini. Saya bilang ini sanggahan karena memang dari 70 halaman lebih itu memang fokus menanggapi apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin yang mempertanyakan nasab Bani Alawi tentang ketersambungannya dengan nasab Rasulullah SAW di bagian inti, yaitu apakah benar puncak dari nasab mereka yaitu Alwi bin Abdullah atau Ubaidillah tersebut benar-benar putra dari Ahmad Al-Muhajir atau bukan. Jadi masalahnya tetap di situ. Setelah saya baca dengan seksama bagian awal yang langsung dipertegas secara tajam oleh Habib Ja'far ini adalah bahwasanya sebelum Kiai Haji Imaduddin menyebarkan tulisannya yang berjudul Menakar Keabsahan Nasab Bani Alawi, ternyata sudah ada orang sebelumnya yang bernama Morod Syukri yang juga meragukan keabsahan nasab tersebut. Selain itu ada juga orang bernama Zarbati yang juga dengan tegas tidak mencantumkan nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Artinya sama-sama meragukan ketersambungan nasab Bani Alawi kepada Rasulullah SAW lewat jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, karena dianggapnya Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya putra yang bernama Ubaidillah. Dan tulisan ini juga, artinya tulisan kedua orang tersebut, ya, Morod Syukri dan Zarbati itu sudah dibantah oleh seorang Habib, yaitu Habib Hasan Assegaf. Dengan demikian berarti bukan Kiai Haji Imaduddin yang pertama kali menyampaikan hal semacam itu, dan tidak boleh diklaim itu sebagai penelitian temuan beliau atau karya ilmiah beliau, karena itu anggap semacam hanya meniru begitu. Kalau bagi saya pribadi, sudah saya pertegas termasuk ketika menanggapi bahwa Kiai Haji Imaduddin sebelumnya menulis kitab mengakui Bani Alawi sebagai Bani Hashim. Ini sudah menjadi isu yang semua orang membaca. Jadi sudah tidak penting lagi siapa yang menyerukan isu ini, karena isu ini sudah saatnya diukur secara ilmiah di bagian validitas isunya, bukan siapa yang menghembuskan, bukan siapa yang pertama kali menulis. Jadi tanggapan saya untuk hal ini tidak terlalu urgens juga kita tahu siapa yang pertama kali menyampaikan keraguan itu, atau siapa yang pertama kali menarasikan pertanyaan tajam, benarkah Ubaidillah itu putra Ahmad Al-Muhajir, atau benarkah nasab Bani Alawi ini bersambung dengan Rasulullah. Sudah tidak perlu kita perhatikan siapa yang menulis. Yang jelas pertanyaan itu sudah bergulir ke publik dan harus dijawab. Itu bagian pertama. Itu panjang ya. Bagian kedua adalah ternyata Mahdi Ar-Rojai, ulama Syiah yang mentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, menyatakan bahwasanya putra Ahmad Al-Muhajir itu ada 4.
Salah satunya adalah Ubaidillah. Ini menarik sekali. Karena sebelumnya sering kita dengar ada mereka yang meragukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kitabnya Syiah. Artinya tidak bisa dipastikan itu karya ulama Sunni yaitu Fakhrur Razi. Karena setelah ditelusuri ternyata dari tarjamah atau biografi Fakhrur Razi itu tidak ada ulama mencantumkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebagai karya dari Ar-Razi tersebut. Lalu dari mana ada indikasi itu karya Syiah? Karena muhakkiknya adalah Mahdi Ar-Raja'i, ulama Syiah. Fun fact-nya atau fakta menariknya atau fakta lucu mungkin ya. Justru Habib Ja'far ini menyampaikan fakta bahwasanya Mahdi Ar-Raja'i sendiri mengatakan putra Ahmad Al-Muhajir itu ada 4. Salah satunya adalah Ubaidillah, bukan lagi Abdullah, tetapi Ubaidillah. Ini agak membingungkan. Hello, apa kabar dengan orang-orang yang mengatakan ada distorsi dari Syiah untuk menghilangkan nasab Bani Alawi sehingga membuang ya, di cantolan utamanya yaitu Ubaidillah sebagai Ahmad Al-Muhajir. Sehingga kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat mungkin sudah dirubah isinya, dibuang nama Ubaidillah. Itu sudah terbantah dengan sendirinya karena di bagian lain muhakkik kitab tersebut justru menuliskan nama Ubaidillah. Berarti kalau kita mau mentelaah, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis di abad ke-6 berarti memang tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Karena apa tujuan dari muhakkiknya merubah atau menghilangkan? Toh dia sendiri, di tulisannya sendiri, si muhakkik ini, yang Syiah ini, malah mencantumkan nama Ubaidillah. Di situ ya, itu temuan-temuannya. Kemudian, tentang pertanyaan sejak kapan munculnya Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Itu sudah sama dengan yang sering kita bahas. Memang Kiai Haji Imaduddin kalau bersekukuh baru muncul nama Abdullah dalam kurung, kita tidak berpolemik dulu ini Abdullah yang sama atau tidak. Tetapi munculnya nama Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir kalau diklaim baru muncul di abad ke-9 itu memang keliru. Karena Al-Jundi itu atau Al-Janadi itu dalam suluknya, kitab Suluk fi Tarikh Al-Ulama wal Muluk ya, itu memang sudah mencantumkan ada nama Abdullah. Terlepas dari ini satu orang atau tidak. Jadi kita fokus di namanya. Karena itulah ilmu, Pak. Ketika kita sepakat tentang nama, kita masih berselisih. Ini nama yang sama atau tidak. Nah, makanya kita tertibkan dulu. Memang nama itu ada. Begitu saja dulu. Memang di bantahan terbarunya, Kiai Haji Imaduddin itu menyampaikan data-data bahwa nama itu berbeda. Ya nanti saya bahas masalah itu. Sekarang kita berbicara tentang tanggapan Habib Ja'far ini dulu, spesifik di situ. Jadi sampai di situ berarti tidak ada hal baru toh. Memang sudah sering kita bahas tentang nama Abdullah itu ditulis oleh Al-Jundi atau Al-Janadi. Kemudian ada yang lebih menarik. Tetapi sayangnya ini juga sudah sering saya bahas, sudah lama kita bahas bahkan. Yaitu bahwasanya sebetulnya nama Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir itu sudah muncul di kitab yang jauh lebih tua. Di kitab abad ke-5. Yaitu kitab Abnaul Imam karya Ibnu Tobatoba atau Abu Muammar Ibnu Tobatoba. Ini seorang sayyid juga dari jalur Hasan kalau tidak salah radhiyallahu anhu ya. Tetapi kalau masalah itu sudah pernah kita bicarakan. Karena dalam muhakkik kitab itu dijelaskan bahwasanya kitab itu sudah disalin oleh Ibnu As-Sodakoh. Dan muhakkik itu mengatakan dengan sebenarnya bahwasanya Ibnu As-Sodakoh itu memberikan tambahan beberapa nama di dalam kitab tersebut. Sehingga ini sudah sulit dipastikan yang mana yang benar-benar tulisannya Ibnu Tobatoba, yang mana yang tambahan dari Ibnu Sodakoh. Ini bukan hal baru, ini sudah pernah saya bahas. Jadi Ibnu As-Sodakoh itu banyak menukil nama-nama yang diambil dari kitabnya Ibnu Anibah. Jadi mungkin itu perlu juga dicari manuskripnya. Manuskrip yang versi tulisan Ibnu Tobatoba.
Karena kalau kita lihat kitab Abnaul Imam itu, di situ ada dua manuskrip yang ditayangkan, tapi hanya bagian penutupnya, yaitu yang tulisan dari Ibnu Toba. Ada yang nasahnya atau salinannya yang juga bentuk tulisan tangan maktut dari Ibnu As-Sodaqoh. Jadi ini masih tidak bisa digas ya. Saya kira itu yang paling jauh di situ kalau masalah penamaan. Nanti kita buat di bagian kedua karena itu panjang ya. Itu sudah menyinggung masalah bagaimana cara menetapkan keabsahan nasab. Apakah harus ulama yang sezaman yang menulis atau tidak? Kalau sudah ke situ arah pembahasannya, apalagi nanti muncul, oh tidak masalah walaupun bukan ulama yang sezaman atau yang mendekati yang menuliskan nasabnya, maka berarti ini sudah melangkah kepada tahap berikutnya. Berarti sudah harus dipastikan, sudah harus ditetapkan kesepakatannya. Sebetulnya sejak kapan nama Abdullah itu muncul? Apakah benar abad ke-5 atau jangan-jangan memang baru abad ke-8? Kalau di abad ke-5 berarti masih agak dekat karena wafatnya Ubaidillah ini di abad ke-4 kalau tidak keliru. Kalau misalnya baru terdaftar di abad ke-8, oh berarti agak jauh. Jadi masalah dekat, masalah jauh saja ya. Ya semoga seperti tarif angkot itu, jarak dekat atau jarak jauh ongkosnya sama. Kita lanjutkan di bagian kedua karena itu sudah mulai spesifik, sudah agak tajam ya. Kalau ini kan masalah data yang bisa dipelajari dan bisa difahami dengan mudah. Allahumma hdina hadasabil.